Perkenalkan, nama saya Brian Zahir, NPM 2307 1010 319. Saya dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana dengan NPM 2307 1010 228 dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Elang Sulung dengan NPM 2307 1010 274 dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Made Hasir Sidik, NPM 230 710 10 252. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan latar belakang tentang sengketa agraria. Pertama, kasus ini bermula dari penguasaan tanah seluas 1 hektar yang dilakukan terdakwa Ishak di desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu. Terdakwa diketahui menguasai tanah tersebut sejak tahun 2016 dengan cara menanamkan jagung, kemudian menggadaikan tanah tersebut kepada seseorang bernama Ismail. Saksi korban mengklaim bahwasannya tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik nomor 4531 yang mana telah dilakukan pembalikan atas namanya. Kemudian di sisi lain, terdakwa mengklaim bahwasannya tanah tersebut merupakan milik pamannya, yang mana terdakwa disuruh oleh pamannya untuk mengelola tanah tersebut, yang mana pamannya juga memiliki sertifikat milik nomor 3528. Dari sini kita ketahui bahwasannya terdapat tumpang tindih atas sengketa tanah, bahwasannya banyak sekali terdapat sengketa tanah di Indonesia, terutama ketika banyak beberapa pihak mengklaim bahwasannya tanah tersebut adalah miliknya, yang mana berdasarkan sertifikat sah secara hukum. Nah, di sini banyak sekali terjadi secara fakta di lapangan, yang mana tidak sesuai di lapangan maupun secara administratif. Mungkin itu saja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi putusan terhadap penyelesaian sengketa agraria di Indonesia. Ya, putusan ini memiliki implikasi penting terhadap penyelesaian sengketa hukum agraria di Indonesia. Pertama, putusan ini menunjukkan bahwa permasalahan agraria seringkali tidak dapat diselesaikan melalui jalur pidana atau jalur persidangan karena kompleksitas hak kepemilikannya yang tumpang tindih. Hal ini menegaskan bahwa perlunya penegakan hukum agraria yang lebih kuat dan lebih efektif agar kepemilikan hak tanahnya tersusun dengan rapi dan teratur. Kedua, putusan ini menekankan pentingnya pendekatan mediasi dan penyelesaian di luar pengadilan, mengingat banyak masyarakat kecil atau masyarakat kaum bawah yang terlibat dan terkait dalam permasalahan hukum agraria di Indonesia tersebut. Maka alangkah baiknya pemerintah untuk menyediakan fasilitas-fasilitas atau akses-akses yang dapat memudahkan masyarakatnya untuk mencari keadilan dalam proses pengadilan hukum agraria. Ketiga, putusan ini menggarisbawahi bahwa perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat tanah melalui pejabat yang berwenang dan terkait. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat. Reformasi birokrasi dalam penerbitan sertifikat tanah dan peningkatan transparansi dalam setiap proses administrasi sangat diperlukan agar masyarakat merasakan aman dan percaya terhadap sistem hukum agraria yang ada. Ini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan mempertimbangkan hukum hakim. Dalam memutuskan perkara ini, hakim mempertimbangkan beberapa faktor.
termasuk keterangan para saksi, bukti surat yang diajukan, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menemukan bahwa terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut, karena baik terdakwa maupun saksi korban memiliki sertifikat hak milik yang sah. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat diputuskan sebagai tindak pidana, melainkan harus diselesaikan melalui jalur perdata untuk menentukan siapa yang benar-benar memiliki hak atas tanah tersebut. Saya kebagian mendapatkan kesimpulan kasus nomor 8 pidana C 2021 PN DPU di Pengadilan Negeri Dompu menggambarkan salah satu contoh nyata dari masalah agraria di Indonesia, di mana terdapat tumpang tindih klaim kepemilikan tanah yang melibatkan masyarakat kecil. Berdasarkan analisis putusan, hakim memutuskan bahwa sengketa ini bukan merupakan tindak pidana, melainkan harus diselesaikan melalui jalur perdata. Putusan ini menunjukkan kompleksitas masalah agraria di Indonesia dan menegaskan pentingnya reformasi administrasi pertahanan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan.